Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Pada video kali ini saya akan bikin tutorial untuk membuat detail barang ya. Jadi pada halaman stok barang ini ada nama barang di sini. Nama barang ini nantinya bisa diklik untuk memunculkan informasi yang lebih detail mengenai barang ini. Jadi misalnya si iPhone ini saya pencet, nanti dia akan masuk ke satu halaman baru khusus si iPhone. Jadi ada tulisan iPhone gede gitu ya, sudah gambarnya, deskripsi segala macem, stok, dan ada dua tabel, yaitu barang masuk dan barang keluar khusus si iPhone-nya saja. Demikian juga misalnya si Oppo nih, saya pencet, nanti keluarnya yang tabelnya barang masuk barang keluar khusus si Oppo. Jadi langsung aja untuk database-nya harus dilihat dulu apa nama kolom-kolomnya kayak gini. Dan saya bakal bikin href ya, redirect ya. Jadi si nama barang ini nanti bisa diklik, terus dia akan nge-reverse ke halaman baru. Jadi pertama saya akan bikin halaman barunya. Saya masuk dulu ke htdocs. Jangan lupa start exam-nya, Apache sama MySQL. Kemudian saya masuk ke folder stok barangnya. Stok barang saya ada di sini. Saya akan bikin masuk dulu ke text editor ya. Di sini saya akan pakai Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan bikin file baru namanya detail.php. Seperti ini. Kemudian di detail ini saya akan masukin koneksi ya. Koneksinya itu ada di sini. Nah, koneksi ini bisa kita kopas saja. Sebenarnya bukan cuma koneksi ya, mungkin saya akan kopas semuanya nih dari halaman ini, karena saya pengen template-nya juga ya. Ini langsung ditempel aja. Kita coba save dulu. Kemudian kita akan tempelin si ID barangnya untuk di href-nya ya. Redirect-nya kita bakal tempelin pakai ID barang, jadi biar dia unik. Nih caranya. IDB-nya kita udah ada, tinggal kita lempar nanti di nama barang. Nah, ini kan echo nama barang ya. Jadi ini kan buat munculin nama barang nih. Jadi kita cut dulu deh. Saya cut dulu. Terus di sini saya akan bikin redirect. Kayak gini dulu. Kemudian baru saya tempel. Kemudian saya tutup si redirect-nya, A-nya. Nah, dalam targetnya ini saya akan bikin detail.php. Kemudian saya tambahin lagi tanda tanya. Jadi nanti metodenya itu adalah get dari si detailnya. Jadi saya pengen passing si ID barangnya. ID barang sama dengan kita echoin lagi si ID barang. Kayak gini. Ini adalah echo untuk memunculkan ID barang ya. Ini kan ID barang. Jadi kan kita fetch nih dari database, dari tabel stok, kolomnya ini. Jadi nanti sesuaiin aja sama kalian punya nama ini ya, kolom kayak gitu. Ini saya coba save dulu. Saya akan coba lihat. Saya refresh. Nah, sekarang bisa diklik nih. Coba kita klik, dia akan masuk ke detail.php, ID-nya 2. Kita mundur lagi ya. Kita coba si Oppo, ID-nya 4. Jadi sesuai sama ID barangnya kayak gitu. Oppo 4, iPhone 2 kayak gitu. Cuma saya kagak mau
tulisannya jadi biru begini, mungkin CSS-nya harus dirubah. Nah, di sini saya tambahin aja text decoration-nya non, kemudian color-nya bikin jadi white aja ya. Nah, kayak gini, tapi tetap bisa diklik. Mungkin dikasih ini kali ya, strong ya, biar teksnya bold gitu. Jadi kita tahu, oh ini bisa diklik. Udah, kita kasih strong. Nah, biar agak tebal sedikit ya. Untuk bold pakai strong ya. Kayak gitu, bisa diklik. Dia akan masuk ke detail. Kemudian masuk ke halaman detail. Di sini saya akan get apa? Dapetin ID barangnya yang dipasing di halaman sebelumnya. Jadi yang si tanda tanya ID itu kita pengen get. Caranya saya masukin ke variabel namanya ID barang sama dengan kita get $get ID. Kayak gini aja. Ini untuk get ID barang. Udah kayak gitu aja. Di sini tinggal saya ganti-ganti nih, stok, terus detail barang, kemudian kita dapetin lagi informasi get informasi barang, maksudnya detail barangnya berdasarkan database. Jadi apa yang bisa di get? Di sini saya bisa get nama barang, deskripsi, stok sama image ya. Nama barang sama dengan sorry. Get dulu. Get sama dengan MySQL query connection select all from stock where ID barang sama dengan ID barang. Jadi sama kayak si ini, yang si looping ini. Ya, kayak gini. Cuma lebih spesifik karena maunya tampilnya detail. Jadi kita kasih where ID barang sama dengan ID barang. Kayak gini, kemudian kita fetch. MySQL bisa fetch array, bisa fetch assoc. Terserah. Kita get. Di sini saya akan masukin jadi set variabel ya. Misalnya nama barang sama dengan fetch nama barang. Kayak gitu. Kemudian apa lagi? Yang bisa di get deskripsi sama dengan fetch deskripsi. Apalagi ini stock, fetch stock. Terus image ya, sama dengan fetch image. Pakai S nggak? Oh, enggak. Oke, kayak gini cukup. Saya akan ke bawah. Di sini stok barang saya ganti jadi detail barang. Kemudian tombol-tombolnya nggak usah ya. Saya hapus aja nih tombol-tombolnya. Kalau tambah barang tempatnya bukan di situ. Saya akan ganti dengan nama barangnya. Tinggal saya echoin aja. Ini ya. Jadi echo di PHP buat yang belum tahu bisa pakai kayak gini. Kita langsung panggil variabelnya, tutup. Bisa juga ya manual. PHP echo nama barang, tutup. Kayak gitu.
Iya ya, stok. Oke, stoknya berapa? Kayak gitu. Kemudian untuk si while-nya saya akan ganti, jadi kita akan nge-while-nya dari tabel masuk dulu kali ya, keluar belakangan. Jadi ini kan select all from masuk, where ininya ganti ID barang sama dengan ID barang, karena di tabel masuk di sini ada foreign key yaitu ID barang, bisa dipakai. Ini bukan ambil data stok, jadinya ambil data masuk. Terserah sih kalian mau kasih nama apa, sebenarnya nggak ngaruh. Ngaruhnya adalah ya variabel yang ininya yang mau kita panggil gitu. Jadi sesuaiin aja. Cuma biar kalian tahu, biar nggak bingung nantinya, silahkan diganti jadi masuk. Untuk nandain, oh ini barang masuk, kayak gitu. Kemudian ini variabel barang, kita akan fetch nama barang. Cuma nama barang ini nggak ada di tabel masuk, jadi harus kita join dulu antara si tabel masuk dengan tabel barang. Jadi saya akan join tabel di sini, select all from masuk M, stock, terus S. Ini alias ya, masuk M, kita bikin aliasnya masuk. Terus stock kita bikin aliasnya S, kayak gitu. Where ID barang sama dengan ID barang, and kita joinnya dari foreign key-nya, yaitu m.id barang sama dengan s.id barang, kayak gini. Kemudian kita akan get nama barang. Di sini saya bahkan bikin nama barang masuk, kayak gitu ya. Saya nggak mau nampilin gambarnya lagi, paling nama barang nggak usah deh, kan kita udah tahu ya, jelas-jelas kita lagi menampilkan misalnya si iPhone, berarti nggak usah pakai nama barang lagi ya, udah pasti iPhone. Paling tanggal sama quantity aja nih, tanggal keterangan quantity ya, tanggal mana nih, tanggal oke. Tanggal keterangan quantity. Keterangan quantity berarti sorry nih kalau udah nggak butuh namanya, jadi nggak usah di join sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian apalagi nih, cuma biar pendek ya, kita hapus aja deh. Ini juga hapus, lupa saya, nggak usah di join soalnya kita nggak mau get nama barangnya lagi. Quantity oke, cukup. Ini hapus saja nih. Jadi ini bisa di cut, kita gantiin, ini hapus. Nah ini yang kita bakal tempel. Tempel di sini. I++ biarin aja, dia buat increment, bikin nomor gitu ya, penomoran. IMG nggak usah, nama barang tidak usah, paling tanggal, kemudian deskripsi, bukan deskripsi, keterangan, kemudian quantity, kayak gitu. Ini hapus, tidak bisa diedit lagi soalnya. Edit model hapus saja, kemudian delete juga hapus saja, kayak gini. Saya bakal coba lihat dulu ya, kita refresh dulu nih halaman ini. Nah berantakan ya, jadi ini detail barang, ini namanya, fotonya ini bisa gede ya ternyata ya. Deskripsinya, wah ini masih berantakan ya.
Jadi paling saya fotonya saya keluarin aja deh. Saya mau fotonya di bawah tulisan nama barangnya aja udah. Nanti ininya dihapus saja. Kemudian ini kolomnya saya akan bikin dia MD3. Kemudian ini saya bikin MD9. Ini juga MD3. Ini MD9 ya. Jadi totalnya ada 12 lah. Saya bikin biar agak rapi sedikit ya, agak rapi sedikit. Oke, ini kurang ke bawah nih. Saya kasih BR aja ya, nggak recommended sih. Ya, biar cepet aja. No data available, karena ini ID barang 5 siapa nih? ID barang 5, oh si Samsung. Kita coba lihat ya ke si Samsung. Harusnya ada dia. Apa nih? Undefined index quantity. Detail line 130. Oh nggak ada ya quantity ya di tabel masuk. Tabel masuk. Oh QTY ternyata. Ya itu dia QTY ya, harus sama dengan yang di tabel masuk. Undefined variable i. Oke, berarti i-nya belum di define, kita bikin aja i variable i sama dengan 1 di luar while ya, sebelum while ya. Kalau di dalam while nanti 1 sampai berapa angkanya 1 semua kayak gitu. Nama barangnya Vision. Ini beneran namanya Vision. Oh, ini belum dihapus soalnya. Gambar nama barang. Urutannya adalah tanggal, keterangan, quantity ya. Tanggal, keterangan, quantity atau jumlah. Nah, seperti ini. Ini benar gak? Oh iya benar, keterangannya tuh Vision. Ini kita kasih tahu dulu. Ini tuh tabel apa ya? Mungkin pakai H3 nih. Barang masuk. H3. Kayak gitu. Mungkin saya kasih HR dulu nih di sini. Ya, nggak gitu kelihatan ternyata. Ini juga nama barangnya juga saya kasih ini deh, H2 mungkin. Detail barang ya. Kecil sekali ya gambarnya ya. Kita ganti nih dari atas sini. Kelas zoomable kecil sekali nih. Mungkin di 200px kali ya. Buset. Scale-nya jangan 4, mungkin 2 atau 1,5. Ya begitulah kurang lebih. Deskripsinya demikian. Mungkin teksnya kurang gede. Biarin aja. Kalian bisa custom sendiri sesuai keinginan lah. Mungkin ini kan masih jelek lah. Kemudian satu lagi, barang keluar. Saya bakal bikin tabel lagi. Kayak gini. Ini di copy aja. Bikin di sini barang keluar. Keluar. Kemudian yang perlu diganti adalah ID-nya nih. Ini saya ganti jadi
detail masuk, bukan barang masuk. Sedangkan di bawah adalah barang keluar. Ya kan ya, masuk keluar. Oke. Kemudian di barang keluar ada apa aja? Sini saya bakal lihat dulu. Di tabelnya hampir sama ya, ID barang, tanggal penerima, quantity. Tanggal penerima, quantity. Ini juga penerima. Quantity-nya QTY ya, oke. Select all from keluar. ID barang sama dengan ID barang, oke. Di sini ada foreign key namanya ID barang. Ambil semua data keluar. Ini biar kita tahu aja, nggak mempengaruhi sebenarnya. Tanggal penerima, quantity. Mungkin perlu ini kali ya, BR lagi ya. Kita coba refresh di sini. Nah, ini dia. Kayak gini. Sini saya bakal coba mana nih? Tadi kan yang udah ada datanya si Samsung ya. Saya bakal coba tambahin beberapa. Misalnya barang keluarnya tambah lagi. Tambah barang keluar. Si Samsung keluar 20 kepada toko A misalnya. Keluar lagi 30. Waduh, sorry. Keluar 30 toko B. Kemudian masuk 700 si Samsung produsen misalnya. Ya salah-salah aja biar datanya agak banyak ya. Datang lagi misalnya 200 produsen. Nah, sini saya coba lihat lagi si Samsung harusnya pada masuk semua nih. Nah, kecatat semuanya di sini ya. Mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini. Silahkan di custom lagi, tampilannya ini masih jelek. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.